Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali masih memberi umur kita panjang sehingga kita masih bisa menikmati di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik bacaan Al-Quran kita, salat tahajud kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil sedikit hikmah dari kisah Rasulullah SAW, terutama bagaimana atau apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Tentu kalau kita mengambil hikmah dari Rasulullah, mengambil hikmah semuanya, tidak cukup mungkin waktu berhari-hari ya untuk mengambil seluruh hikmah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin pada kesempatan ini kita sedikit mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan ini ya. Di antaranya adalah yang pertama kali Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan sholat qiyam Ramadan ya, di bulan Ramadan ini, dan sholat ini adanya pada bulan Ramadan saja. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi beliau melaksanakannya pada waktu itu hanya 3 kali saja. 3 kali artinya yang sholat di masjid ya. 3 kali sholat di masjid, kemudian para sahabat mengikuti di belakangnya bermakmum ya. Kemudian di hari keempat Rasulullah SAW tidak keluar masjid, tidak sholat malam lagi, tidak sholat qiyam Ramadan. Kemudian sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Rasulullah SAW tidak keluar kamar, tidak sholat qiyam Ramadan di masjid. Akhirnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan Rasul menjelaskan, dan Rasulullah mengatakan, saya takut qiyam Ramadan ini atau yang disebut dengan tarawih diwajibkan atas kalian sehingga kalian akan merasa terbebani. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah tetap melaksanakannya di rumahnya gitu ya. Dan pada suatu saat pernah ada seorang sahabat, Rasulullah SAW sedang sholat malam ya, qiyamul lail, entah qiyamul lail tahajud atau qiyamul lail tarawih. Yang jelas ada seorang sahabat bermakmum kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW membaca di rakaat pertamanya membaca 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Ini artinya benar-benar Rasulullah SAW menghabiskan malamnya itu untuk qiyamul lail ya, qiyam Ramadan, salat tahajud atau salat tarawih. Dihabiskan waktunya untuk memperpanjang salatnya. Memperpanjang salat artinya memperpanjang juga bacaan-bacaan Al-Qur'annya di dalam salat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ya, qiyam Ramadan ini dulunya namanya qiyam Ramadan ya, tetapi di zaman sahabat salat ini dikenal dengan salat tarawih, yaitu di zaman Umar bin Khattab, bahwa orang yang pertama memulai ya salat tarawih ini dengan berjamaah, karena beliau melihat para sahabat salat di masjid tapi terpisah-pisah. Ada yang di ujung sana, di ujung sini ya, terpisah-pisah. Mereka banyak melakukan sholat tapi terpisah-pisah. Kemudian Umar bin Khattab mengambil inisiatif ya untuk sholat tarawih ini dilaksanakan dengan berjamaah ya, karena terpisah-pisah dan juga khawatir Utsman bin Affan tidak semua juga sahabat yang bacaan Al-Qur'annya atau tabi'in yang bacaan Al-Qur'annya baik ya, sehingga dijadikan satu, dipilih imam ya untuk mengimami dalam sholat tersebut. Di zaman Umar bin Khattab ini ya, dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka sholat
di rakaat pertamanya itu adalah membaca ayat-ayat yang jumlahnya mi'in ya. Jadi mi'in itu yang jumlahnya seratusan ya. 100 mungkin kurang lebih 1 juz ya kalau 100 ayat itu. Sehingga sholat mereka ini sangat-sangat panjang ya. Mungkin kalau kita dengan kondisi kita di zaman sekarang berada di zamannya Umar ya, mungkin kita tidak ada yang kuat sholat bersama mereka gitu ya. Bayangkan sholatnya dari malam sampai menjelang sahur, sehingga sholatnya itu sebagian ada yang membawa tongkat. Untuk apa? Untuk ya karena sholatnya panjang sekali, sehingga ketika capek mereka bertelekan dengan tongkat tersebut gitu. Karena sangat panjang sekali sholatnya ya, dari habis isya sampai menjelang sahur. Karena setiap rakaatnya kurang lebih mereka membaca 1 juz atau jumlah ayatnya adalah 100 ayat ya. Nah disinilah karena sholatnya panjang gitu ya, sehingga setiap 4 rakaat atau salam yang kedua mereka beristirahat. Nah, istirahat mulanya disebut dengan tarawih. Tarawih itu dari kata rohah, istirahat ya. Tarawih jadi sholat yang ada istirahatnya, mulanya disebut dengan sholat tarawih. Jadi sholat ini disebut dengan dikenal dengan sholat tarawih bukan di zaman Rasulullah tapi di zaman sahabat, karena mereka melaksanakan sholat tarawih tersebut sangat-sangat panjang ya, sehingga mereka selalu beristirahat setiap salam kedua atau setelah 4 rakaat. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW qiyamul lail di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat Ramadan dengan beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lewat. Dan di sini Rasulullah mengatakan man qama Ramadan, artinya orang yang salat Ramadan selama Ramadan. Karena yang namanya Ramadan itu adalah 29 atau 30 hari. Itu namanya Ramadan ya. Kalau Sya'ban ya dihitung aja. Sya'ban berarti 29 atau 30 hari. Jadi kalau kurang dari bilangan yang pada bulan Ramadan tersebut, berarti sholatnya tidak sempurna. Jadi dimaksud dengan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, artinya seluruh Ramadan dari awal sampai akhir. Kalau bilangannya kurang, ada yang bolong-bolong, apalagi yang bolong-bolong banyak, maka tidak dianggap sempurna salat qiyamul lailnya. Mungkin tidak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, belum mendapatkan dihapuskan dosa yang telah lewat. Jadi marilah kesempatan di bulan Ramadan ini kita berazam yang kuat, jangan sampai sholat tarawihnya terputus bolong-bolong ya. Kalau kita ada kesibukan tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, kita laksanakan berjamaah di rumah atau sholat sendirian. Yang penting kita tetap menjaga sholat tarawih ini jangan sampai putus, jangan sampai bolong, karena pahalanya sangat besar sekali. Kemudian ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya adalah beliau dalam bulan Ramadan ini orang yang paling jor-joran dalam bersedekah, berinfak habis-habisan di bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia dengan kebaikan. Dan ketika masuk pada bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Jadi benar-benar habis-habisan dalam berinfak. Nah, ini perlu kita meniru Rasulullah SAW ya. Kita usahakan setiap hari kita berinfak walaupun jumlahnya sedikit, tapi rutin setiap hari ya. Mungkin kita siapkan dari awal Ramadan ya. Dari awal Ramadan kita siapkan untuk berinfak misalnya setiap hari 5.000 ya.
maka kita siapkan untuk 30 hari ya. Dan usahakan kita berinfaknya di pagi hari, karena di pagi hari ini kata Rasulullah SAW akan turun dua malaikat berdoa gitu ya. Dua malaikat ini setiap pagi berdoa, ya Allah, gantilah orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini. Yang satunya berdoa lagi, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang tidak mau berinfak pada hari ini. Mulai kita dianjurkan ya, setiap hari walaupun sedikit kita berusaha untuk berinfak. Dan sebenarnya sesuatu apa saja yang kita berikan untuk keluarga kita, buat anak kita, buat istri kita, itu adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, berinfak, memberi makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, ini pahalanya besar sekali. Jadi kalau ingin puasa sehari tapi puasanya bisa 10 kali pahalanya, atau bahkan sampai 20 kali dalam sehari pahala puasanya, ini bisa dilakukan, yaitu dengan cara kita memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Apalagi kalau orang yang sedang berpuasa ini kita kasih iftar adalah orang yang rajin ibadahnya, membaca Al-Quran berjuz-juz setiap hari, atau dia orang yang paling rajin dalam sholatnya ya, maka pahala orang yang kita kasih iftar itu juga akan kembali kepada kita. Karena Rasul mengatakan, man fattara sha'iman falahu mislu ajri la yanqus min ajri syai'a. Barang siapa yang memberikan iftar kepada saudaranya yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala orang yang dikasih iftar tadi, dan pahalanya tidak akan berkurang. Ini luar biasa ya. Nah, di sini di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW banyak sekali berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga para tabi'in, para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan bahwa idza dakhala Ramadan yaqul fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Jadi Az-Zuhri mengatakan apabila masuk pada bulan Ramadan ini adalah bulannya memberikan makanan dan bulannya membaca Al-Qur'an ya. Sehingga sahabat-sahabat lain atau para tabi'in, di antaranya Hammad bin Abi Sulaiman, yufattiru fi syahri Ramadan 500 insan ya. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan, Hammad bin Abi Sulaiman di bulan Ramadan ini memberikan iftar kepada 500 orang selama Ramadan ya. Berarti setiap harinya dihitung sendiri berapa begitu ya. Begitu juga Ibnu Umar ya, Ibnu Umar beliau selalu berbuka itu mencari orang-orang miskin ya. Jadi sehingga beliau pergi ke masjid, pulangnya membawa orang-orang miskin, kemudian iftar bersama di rumah gitu ya. Nah, ini bisa kalau kita ingin mendapatkan pahala yang mudah ya. Yang mudah misalnya hanya memberikan iftar itu kan tidak seberapa ya. Paling harganya berapa sih untuk iftar? Kurma, 2 kurma dengan air putih misalnya, itu juga sudah termasuk memberikan iftar, dan kita akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan orang-orang yang kita kasih kita kasih buka, kita kasih iftar ya. Yang mulanya di sini Rasulullah menekankan kita di bulan Ramadan ini untuk rajin-rajin juga berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ibadah Rasulullah. Mungkin masih banyak tentu ibadah-ibadah lain, tetapi ibadah yang paling sangat ditekuni oleh Rasulullah SAW adalah ketika masuk dalam 10 terakhir. Ya, jadi ketika masuk dalam 10 terakhir disebutkan dalam sebuah hadis, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak berhubungan suami istri. Jadi benar-benar fokus menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah juga. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang
manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah dihapuskan dosanya baik yang telah lewat ataupun akan datang, manusia yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih mau capek-capek, letih-letih untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Engkau dosanya sudah dihapuskan yang telah lewat ataupun yang akan datang, tetapi engkau masih melaksanakan sholat tahajud, sholat malam sampai kakinya pecah-pecah." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi capek-capeknya beliau, letih-letihnya beliau dalam beribadah itu sebagai ungkapan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mengikuti jejak Rasulullah, membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di 10 terakhir pada bulan Ramadan ya. Kita sungguh-sungguh beribadahnya, karena pada 10 terakhir pada bulan Ramadan ini ada malam yang kita nanti-nantikan, malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah SAW di 10 terakhir ini, seorang nabi, seorang yang dicintai Allah, seorang yang sudah dihapus dosanya, beliau berdiam diri di masjid selama 10 hari yang disebut dengan i'tikaf. Dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan Lailatul Qadar ini, sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali ya. Seandainya orang yang berdagang gitu ya, mendapatkan satu malam ini, sudah selama setahun gak usah berdagang, sudah mampu mencukupi untuk kehidupannya, bahkan lebih gitu. Karena kita ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini, contohnya kita membaca Al-Quran ya, bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini sama saja kita sudah membaca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan atau 3 bulan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih adalah 83 tahun 4 bulan atau 3 bulan. Mungkin ya, ibadah sebanyak 83 tahun atau 84 tahun itu lebih banyak daripada umur yang kita miliki. Belum tentu umur kita sampai 83 atau 84 tahun. Tetapi Masya Allah, ini adalah kasih sayang Allah terhadap umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan umat kepada umat-umat lainnya. Jadi mungkin orang bisa umurnya pendek, cuman 50 tahun, tapi ternyata ibadahnya sebanyak 83 tahun. Apalagi kalau dia setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sayang sekali ya, ketika di 10 terakhir pada bulan Ramadan ini kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berat atau banyak kesibukan, tidak bisa beriktikaf di masjid, paling tidak pada malam harinya kita sholat tahajud, mencari di masjid-masjid yang di situ dilaksanakan sholat malam ya, sholat tahajudnya. Dan juga kita usahakan di 10 terakhir jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Karena kalau kita melaksanakan sholat tarawih di 10 terakhir, insya Allah kita mendapatkan sebagian Lailatul Qadar. Nah, itu adalah kisah atau hikmah dari kisah Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Tentu masih banyak ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Itu saja beberapa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa menjadi pelajaran kita, yang menjadi yang pantas kita ikuti ya, kita contoh agar di bulan Ramadan ini kita keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, apabila 3 orang yang benar-benar merugi
mendapat kesempatan tetapi dia tidak melakukannya, maka dia seseorang yang merugi, yaitu orang yang ketika diucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bersalawat, maka dia orang yang merugi. Kemudian orang yang beri kesempatan, ada kedua orang tuanya di sisinya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, maka dia termasuk orang yang merugi. Yang ketiga adalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Mari di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.